Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Ramadhani. Saya dari kelas 11 biasa tuh. Oke teman-teman, di video ini saya akan menceritakan sedikit tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW. Baiklah, setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk memberikan bayi-bayi mereka kepada wanita pedalaman. Tujuannya agar bayi-bayi mereka terhindar dari penyakit yang menyebar di perkotaan, dan juga agar bayi-bayi mereka terlatih berbahasa Arab dengan fasih sejak dini. Oleh karena itu, Abdul Muthalib pun mencari wanita pedalaman untuk menyusui cucunya. Perempuan-perempuan dari pedalaman tentunya mengharapkan upah yang memadai untuk jasa menyusui selama 2 tahun. Oleh sebab itu, mereka biasanya menghindari bayi yang berstatus yatim seperti Muhammad. Salah satu wanita yang menawarkan jasanya adalah Halimatus Sa'diyah. Sebenarnya, Halimah tidak berminat membawa bayi Muhammad. Akan tetapi, dia tidak mendapatkan bayi yang lain. Oleh karena itu, ia tetap membawa bayi tersebut. Halimah berkata kepada suaminya, Abu Habsyah, "Tidak senang aku pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan kubawa juga." "Baiklah," kata suaminya. "Mudah-mudahan karena itu dia akan membawa berkah kepada kita." Ternyata memang bayi Muhammad membawa berkah kepada keluarga Halimah. Ternak kambingnya menjadi gemuk-gemuk dan susunya pun bertambah. Selama 2 tahun Muhammad tinggal di Taif, disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh putrinya yang bernama Syaimah. Sesudah 2 tahun Muhammad disapi dan dibawa kembali kepada ibunya di Mekah. Setelah itu Muhammad dibawa kembali oleh Halimah ke pedalaman atas permintaan Aminah. Menurut satu keterangan itu adalah permintaan Halimah, dan menurut keterangan lain agar menghindari wabah penyakit yang dikhawatirkan berkembang di Mekah. Muhammad kembali tinggal di pedalaman, menikmati udara pergunungan yang jernih dan segar. Tatkala Muhammad sudah berumur 4 tahun, terjadilah peristiwa yang luar biasa yang membuat Halimah sangat khawatir akan keselamatan Muhammad. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, suatu hari Muhammad kecil didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu dia sedang asik bermain dengan teman-temannya. Malaikat Jibril membawanya, merebahkannya dan membelah dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkan sertanya berkata, "Ini adalah bagian dari setan yang ada padanya." Jibril lalu mencuci hati itu dengan air zam-zam yang ditaruh dalam sebuah bejana emas. Kemudian mengembalikan ke tempat semula, dikatukan lagi satu dengan lainnya. Setelah itu Muhammad dikembalikan ke tempat teman-temannya. Mereka lari berhamburan menemui ibu asuhnya, Halimah. "Muhammad telah dibunuh," ujar mereka. Semuanya bergegas menghampiri Muhammad yang pucat pasi ketakutan. Anas menuturkan, "Aku pernah melihat bekas belahan itu di dada beliau." Peristiwa tersebut diisyaratkan dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 1 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak," yang artinya, "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Setelah peristiwa tersebut, Halimah benar-benar khawatir dengan keselamatan Muhammad yang diasuhnya. Lalu dia bergegas memulangkan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya. Tatkala Muhammad sudah berumur 6 tahun, ibunya membawanya berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Aminah membawa serta Ummu Aiman mendampinginya. Aminah tinggal di sana selama 1 bulan. Kemudian kembali ke Mekah. Tetapi di dalam perjalanan Aminah jatuh sakit. Kemudian meninggal dan dikuburkan di Abwa yang berada di antara Madinah dan Mekah. Tentu saja Muhammad kecil sangat berduka ditinggal ibu. Sekarang anak kecil itu menjadi seorang yatim piatu. Sepeninggal Aminah, Muhammad sepenuhnya diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya melebihi sayangnya terhadap anak-anak.
diceritakan oleh Ibnu Hisham bahwa ada satu tempat istirahat khusus untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak biasanya duduk mengelilingi tempat itu untuk menunggu kedatangan ayah mereka. Pada suatu hari, Muhammad datang dan langsung duduk di tempat istirahat khusus Abdul Muthalib tersebut. Spontan, anak-anaknya menarik Muhammad agar mundur dari tempat tersebut. Ketika hal itu diketahui oleh Abdul Muthalib, beliau menegur anak-anaknya. Biarkan cucuku ini, sungguh dia begitu istimewa. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya Diva Ramadhani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.